Anda ini bagaimana? Kita ini sedang bersaing memilih presiden. Memilih presiden yang menjadi presiden kita semua. Bukan cuma presiden satu pihak, bukan. Begitu ada yang terpilih, kami yang mendukung Mas Anies, andai Pak Prabowo yang terpilih, kami setuju tidak setuju, tetap Pak Prabowo menjadi presiden kami. Begitu pula sebaliknya. Bila Pak Anies terpilih, Anda yang tidak setuju pun tetap menjadi presiden Anda. Karena itu tugas kita masing-masing pendukung dan tim adalah saling mengingatkan dan menyampaikan kebenaran terhadap orang yang kita dukung itu. Bukan hoax, bukan mencibir, dan bukan kemudian menjatuhkan, bukan. Bila dalam debat itu sesama capres saling bertanya tentang kapasitas, tentang apa yang sudah dilakukan, tentang rekam jejak, itu tidak salah. Rakyat Indonesia perlu tahu latar belakang rekam jejak setiap calon presiden. Dia pernah jadi apa dan dia pernah melakukan apa. Itu perlu tahu. Bahwa ada fakta Pak Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis 98, itu tidak bisa dihilangkan dari sejarah perjalanan bangsa. Bukan karena kepentingan pemilu lalu kita angkat, bukan. Itu mengingatkan kepada setiap orang bahwa ketika dia menjadi elit penyelenggara negara, bertugas dimanapun, di TNI, di Polri, menteri, presiden, apapun dia, bila dia melakukan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang, maka itu tidak bisa dilupakan. Atau dia melakukan sebuah tindakan korupsi, kemudian dia bisa menjadi calon presiden, lalu kita biarkan, pasti Anda cibir. Bahwa dia punya hak sebagai warga negara, iya, boleh dipilih dan memilih. Tetapi hukum etik bernegara membatasi orang dengan apa? Dengan logika kita, dengan rasio kita, supaya yang kita pilih itu tidak salah. Kenapa kita mau bantah fakta? Apa oleh karena Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar yang dulu menyatakan Pak Prabowo bersalah dan terbukti kemudian diberhentikan, mendukung Pak Prabowo, lalu fakta itu bisa kita hilangkan? Atau fakta itu bisa kita palsukan? Tidak kan? Dia tetap menjadi fakta sejarah kan? Jangan karena uang, jangan karena posisi berada di balik kekuasaan, tekanan kekuasaan, lalu semua fakta, semua kebenaran dipalsukan. Bang Fahri buat status, ada orang yang nanti menjadi tersangka yang akan dipenjarakan bila kalah di putaran pertama. Siapa Bang Fahri? Sebutin dong. Bang Fahri nggak mikir bahwa anggaran food estate yang triliunan itu salah dikelola? Nggak mikir tuh. Nanti siapa yang jadi tersangka, Bang? Bang Fahri nggak mikir anggaran proyek strategis nasional 1.100 lebih triliun, ya. Temuan PPATK 36,8% masuk ke kantong pribadi politisi dan ASN. Nggak gila tuh Bang Fahri? Teriakin dong. Anda kan dulu kritis, kenapa nggak teriak? Suarain dong Bang, untuk keadilan. Kita ini bukan cuma sekedar karena kita mendukung salah satu pasangan calon lalu kemudian objektivitas kita hilang kan? Nalar dan logika kita itu harus tempel dalam hati sanubari kita, agar yang kita suarakan itu selalu ada unsur kebenaran. Bahwa dalam politik itu ada apologi, iya. Tetapi apologi bukan sekedar narasi kan? Bukan mengaburkan fakta kan? Aneh betul saya lihat teman-teman ini. Logikanya tidak pas, narasinya juga tidak tepat, kemudian mencoba mengaburkan fakta.
kita hormati semua pasangan calon yang bersaing ini. Dan wajar kan kalau semua menyangkut calon presiden itu dibuka ke ruang publik agar kita tahu kan dia dapat harta dari mana, ya. Kemudian ketika dia punya perusahaan, dia kelola dengan cara benar apa tidak, pajak dibayar apa tidak. Itu menjadi perdebatan setiap pilpres, bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Seluruh orang berdebat pilpres, perdebatan calon presiden, itu dibuka semua. Sebagai warga negara, dia baik atau tidak, dia patut atau tidak. Kalau kita yang jadi gembel di pinggir jalan, nggak perlu ditelanjangi kan? Tapi kalau menjadi presiden, perlu dong kita tahu latar belakangnya, asal muasalnya. Bagaimana sih? Itu tujuan pemilu, Bang. Kita ingin supaya pemilu itu melahirkan pemimpin yang berkualitas kan. Anda lihat di dialog Kadin, dialog Muhammadiyah, semua dialog mana-mana, Anda lihat kan cara Pak Anies menjelaskan, cara Pak Prabowo menjelaskan, cara Mas Ganjar menjelaskan. Anda harus objektif. Siapa yang lebih mampu menjawab objektif dan berkualitas jawaban itu? Harusnya Anda terbuka. Cuma karena politik, karena posisi semua orang kemudian mengabaikan fakta. Apapun ceritanya, Anies is the best. Insya Allah Anies yang jadi presiden. Satu putaran